Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-8. Jadi untuk pertemuan ke-8 ini materi masih pada teks laporan hasil observasi, yaitu pada KD 32 dan 42. Nah, sekarang indikator masih sama pertemuan sebelumnya, jadi saya tidak perlu jelaskan. Sekarang kita masuk ke materi pokok ya. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang kata dan frase. Sekarang kita membahas kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu afiksasi dalam teks laporan hasil observasi. Sekarang di sini saya sudah sediakan ada 4 afiksasi atau imbuhan yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama awalan atau disebut prefix, yang kedua akhiran atau sufiks, yang ketiga awalan akhiran atau konfiks, dan yang terakhir sisipan atau infiks. Nah, di sini saya sudah sediakan beberapa contoh, nanti anak-anakku bisa perhatikan. Jadi prefix itu imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar. Nah, contohnya ini. Kata dasarnya masak mendapat prefix me menjadi memasak. Nah, contoh lain anak-anakku bisa lihat sendiri nanti, telah sendiri. Misalnya ini makan mendapat prefix di menjadi dimakan. Kemudian yang kedua sufiks, yaitu imbuhan yang ditambahkan pada bagian belakang kata dasar. Contohnya di sini ada lukis mendapat sufiks an menjadi lukisan. Kemudian ada juga ini imbuhan asing. Biasa misalnya ini seniman, itu dari kata seni mendapat imbuhan asing atau sufiks man menjadi seniman. Kemudian yang ketiga awalan akhiran atau konfiks, yaitu afiks tunggal yang terjadi dari dua unsur yang terpisah. Misalnya di sini kata dasar senjata, dia mendapat konfiks berkan menjadi bersenjatakan. Misalnya yang lain soal mendapat peran menjadi persoalan. Jadi contoh lain silahkan disimak sendiri. Kemudian yang terakhir sisipan atau infiks, yaitu morfen yang disisipkan di tengah kata. Misalnya ini kata dasarnya tunjuk mendapat infiks el. Jadi yang saya tebalkan inilah infiksnya menjadi telunjuk ya. Ini kata dasarnya suling mendapat infiks er, dia menjadi seruling. Nah, nanti materi yang saya sudah jelaskan ini saya sudah upload di Google Classroom. Nanti anak-anakku sekalian dapat download untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, kegiatan evaluasi untuk pertemuan ke-8 ini adalah saya minta saya akan menguji pemahaman Anda terkait kaidah kebahasaan berupa afiksasi dalam teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Nah, untuk menguji pemahaman Anda, nanti Anda silahkan kerjakan kuis yang ada pada Google Classroom. Nah, sekarang saya perlihatkan ya. Di Google Classroom pertemuan ke-8 itu Senin tanggal 24 Agustus 2020 itu sudah ada daftar hadir, silahkan Anda isi seperti biasa. Kemudian ada materi ya. Materi di sini berupa slide PowerPoint yang tadi saya sediakan. Dan terakhir ada kuis. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, silahkan kerjakan kuis ini. Nah, saya coba buka untuk memberikan contoh ya. Nah, silahkan diisi saja ya. Di sini ada banyak kata. Kata-kata ini diambil dari teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Inilah kata yang mengalami afiksasi dalam teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Silahkan Anda tentukan apakah dia termasuk prefix, sufiks, konfiks, atau infiks dengan mencentang ya. Silahkan dicentang satu di antaranya di sini. Misalnya di sini memiliki, menurut Anda dia termasuk apa, dari kata apa ya. Milik berarti mendapat, ini berarti dia adalah konfiks, maka silahkan centang konfiks. Begitu juga dengan kata-kata selanjutnya. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini ya penjelasan saya cukup. Silahkan Anda pelajari lebih lanjut materi PowerPoint yang telah saya sajikan tadi. Kemudian silahkan Anda kerjakan kuis pada Google Classroom. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.